Oke, bertiga nggak bisa pisah. Awal sama Sarah gimana sih ketika peran yang dikasih kamu kan pasti ada tantangannya masing-masing dari sini. Ketika ada jadi dukun, jadi saya tukang gulai. Sarah jadi gimana namanya? Gitu ya. Apa ya dia jadi Nonton aja. ya nonton aja. Itu sendiri gimana sih ketika akhirnya dapat melakukan akun itu sendiri pasti kan ada treatment khusus nggak ketika jadi mulai dari atau yang gimana? Kalau dari apa sih ya mungkin aku bakal nyebut dia ini dia sebenarnya dia ini manusia biasa tapi dia kayak jadi berubah kepribadian menjadi kepribadian yang iri, yang dengki, yang suka mengumpat dan dia memang di antara dua betina yang lainnya dia ini paling gila gitu. Kalau yang lainnya masih bisa ke jalan yang lurus gitu. Kalau Asi dia sudah tidak bisa gitu. Karena dia udah apa ya? Kalau untuk sampai situ untuk tantangannya sendiri pasti banyak diskusi sama Pak Rako kayak gimana treatmentnya terus mulai dari gestur semua body language gestur terus cara berbicara terus untuk skripnya seperti apa kita bakal nuanginnya dengan bahasa Indonesia yang formal kah atau yang modern kah dan ternyata ini timelinenya jauh kayak 1800-an mungkin ya. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia yang formal terus juga apa ya tantangannya kita di sini banyak action ya Betul. banyak adegan fightingnya juga itu salah satu tantangan buat kita juga ngapalin koreografi selain ngapalin skrip juga ya say gitu. Mama sendiri nyaman gak sih dengan film horor sama pengen tetap jadi di dunia tetap jalan juga di dunia acting? Kalau aku sendiri punya harapan semoga aku bisa tetap konsisten di keduanya baik dunia seni peran dan juga bernyanyi gitu jadi ya aku berharap aku tetap bisa menghibur teman-teman di rumah melalui kedua karya aku itu sih. Tapi mau ketika acting di horor kayak gini apa sih yang terbesit di dirimu ketika akhirnya mau menerima? Pastinya pertama kali kita baca kita semua gitu mungkin kayak ada beberapa hal yang menurut kita kurang masuk akal gitu kalau kita melihat dari perspektif kita sendiri gitu tapi menurut aku ketika kita bermain kita tuh kayak diberikan kesempatan untuk melihat dari berbagai perspektif gitu terhadap berbagai kejadian jadi ketika dapat ya genre yang berbeda karakter yang berbeda justru aku ngerasa kayak kita belajar perspektif orang lain itu sih. Terhadap kalau Hanggini sendiri, ini kan film horor pertama kamu dan tanda kutip kegilaan apa yang kamu rasakan selama syuting gitu pasti beda banget dengan orang Iya, yang pasti sih banyak ya perubahan-perubahan yang biasanya di drama terus ke horor gitu. Mungkin dari jam kerjanya, terus lokasi-lokasinya juga yang bener-bener jauh banget gitu. Terus mungkin apa ya? Itu mungkin mantra-mantranya Sari juga yang biasanya aku pakai bahasa Indonesia yang nggak formal, sekarang udah formal. Terus mantra-mantra itu susah banget buat aku. Ya kan bahasa Jawa juga. Nanti kan bisa lihat juga di filmnya gitu. Itu sih mungkin jadi tantangan utama. Terus juga kayak di karakter Sari ini kan dia perpindahan dari dia tuh udah tobat gitu. Jadi udah benar-benar nggak mau bersekutu lagi sama iblis karena dulu dia mau cepat bersekutu. Terus akhirnya kayak udah dia nggak mau lagi. Tapi akhirnya karena dia bunuh adiknya, kan dia jadi sebel banget tuh. Akhirnya dia kayak terjerumus juga dia sama si iblis. Itu sih perpindahan mood karakter dari yang Sari apa ya? Sih kayak kalem gitu, terus jadi Sari yang kayak gitu ya kali ya Mas ya. Berapa lama sih belajar mantra bahasa Jawa? Wow, itu aku hafalnya setiap hari sih. Jadi kayak pas lagi reading, pulang di mobil, pulang sampai rumah, makan, hafalin lagi. Jadi kayak aku baca terus gitu sih setiap saat. Kalau berapa lamanya mungkin nggak dihitung kali ya gitu ya. Pokoknya setiap habis reading aku baca terus setiap hari aku. Itu mantannya beneran ada? Asli? Atau Aku nggak bisa nonton. kita nggak bisa kasih tahu. Tapi pokoknya nonton aja. Tapi susah nggak mantra Jawanya itu sendiri dalam Buat aku pribadi ya pasti, walaupun aku pribadinya orang Jawa, cuman kayak aku kan nggak terlalu fasih bahasa Jawa ya. Jadi ini emang ada beberapa bahasa yang aku harus latihan lagi kayak gitu. Jadi langsung masih susah sih, ada tantangan
Ada pengalaman unik dan mistis juga nggak ketika menjalani syuting, dan apa yang berbeda dalam film ini sendiri yang dengan genre horor buat kalian bertiga? Mawar sendiri mungkin apa? Ya mungkin seperti yang disampaikan Om Rako juga sebelumnya tadi, ini bukan hanya horor, ada slashernya juga, gore, terus juga apa ya? Kayak emang beda aja Iya, sih. beda dari yang Karena lain. mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini gitu, bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda. Kalau sama ini menggambarkan bahwa manusia yang seperti ini tuh memang ada dan memang nyata di kehidupan kita ini, memang ada orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, yang memang benar-benar mereka serakah. Semua itu ada di di kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran manusia yang kalau memang mereka udah nggak punya kontrol atas dirinya sendiri, sudah benar-benar jauh dari norma, jauh dari agama, ya seperti itu manusia. Ada pengalaman mistis? Uniknya gimana? Iya. Kita syuting gitu. Ini kan tadi yang dibilang kayak seperti kisah nyata juga kalau dengan adanya di masyarakat gitu ya. Tapi kalian sendiri ngalamin punya pengalaman apa sih yang unik atau Mistis juga ketika syuting. dari awal dulu deh? Dari aku. Mungkin pengalamannya ya kita bertemu dengan set yang apa ya, karena dibilang tadi latar belakang ceritanya juga di tahun Lama ya, ya. sudah lampau. Jadi memang kita bertemu dengan aku sendiri pertama kali bertemu dengan set yang seperti itu gitu. Dan apa ya, ketika nyampe gitu hari pertama syuting, yang aku bisa bilang kayak wow gitu, kayak aku ngerasa kayak atmosfernya benar-benar kita berada di tahun itu ya berbeda. Jadi itu sih kalau dari aku ya mungkin pengalaman unik-uniknya. Sama apa ya, setiap pengambilan shot atau lokasi itu apalagi dengan genre horor itu sudah pasti ya. Selalu jadi langganannya. Mungkin ada pemain yang mengalami hal mistis. Ada lah ya pokoknya. Contohnya ya kayak teman-teman media udah tahu ya, saya sering banget mengalaminya gitu, makanya dari tadi nanyain terus kayak pengen tahu gitu. Saya tahu kayak ya saya mengalaminya waktu mau take ada kejadian mistis itu ada. Untuk cerita detailnya aku belum bisa cerita gimana nya. Mungkin kalau di dalam set yang itu menurut kita lumayan itu serem sih menurut aku. Iya kan? Serem sih itu buat kita. Itu kadang Parako kalau misalnya lagi nge-set suka dengerin play lagu yang horor-horor gitu. Ya, dan itu volumenya kencang banget untuk bangun mood semuanya. Jadi ikut merinding juga gitu dari situ. Itu sih palingnya kalau dari Yang penting baca doa yang banyak aja sih kalau di lokasi-lokasi seperti itu ya. Apalagi dengan genre horor ya. Menurut kalian? Menerima itu berapa? Iya. Karena aku memang suka banget nonton film horor dan aku suka genre horor, jadi aku sudah siap dengan konsekuensi yang akan aku terima dan aku akan hadapi dengan banyak doa aja sih. Kalau dibilang kapok sih enggak, karena saya suka. Berarti maksudnya punya cara sendiri Kak, maksudnya punya cara untuk maksudnya ketika mengalami itu lagi berarti punya cara sendiri. Sudah. Alhamdulillah sudah, dan kebetulan juga tim menyediakan tim yang memang khusus untuk membantu jika kasus terburuk itu terjadi gitu, jadi dibantu. Dan ya alhamdulillah memang dari diri sendiri juga udah bisa doa gitu. Apa sih yang kalian kejar dari kalian bertiga dengan main film ini sendiri? Apakah untuk membagian diri sendiri dan pacar mungkin, atau untuk biaya untuk persiapan nikah ke depannya, atau apa gitu menurut kalian bertiga? Out of konteks mas, maaf kita nggak bisa jawab. Ya, tapi menurut kalian apa yang kalian kejar dalam film ini? Untuk nabung masa depan atau untuk apa dari hasil? kita memang kita suka berada di sini, kita suka dalam dunia perfilman juga.
bukan untuk ngejar bukan nikah. bukan ngejar apa-apa, tapi kita ya emang suka aja. karena kita memang terjun di seni peran dan tujuan kita adalah kita memerankan dalam satu film itu untuk diri kita sendiri dan untuk pasti setiap film itu kan punya pesan moral masing-masing ya kan. Itu sih yang bikin Kita jadi belajar lagi setiap film baru, kita belajar lebih menyiapkan diri aja, lebih self improvementnya ditambah gitu. Kalau Mama apa yang ingin dikejar untuk membahagiakan diri sendiri atau mungkin untuk pasangannya juga mungkin dong? Ya pastinya sama seperti Hanggini dan juga Sarah, memang ya bisa dibilang ketika pertama kali saya ditawarkan untuk ikut bergabung di dunia seni peran, waktu itu FTV pertama saya juga, itu saya langsung jatuh cinta sama bidang ini. Jadi ketika dapat tawaran untuk memainkan karakter yang berbeda-beda, pastinya ya itu tadi sih rasa keingintahuan akan dunia seni peran ini sih. Nah, mengejar ilmu sih ya. Iya, mengejar ilmu. Hanggini sama Mawar ketagihan nggak? Lagi-lagi kamu film horor, apakah kamu sudah menemukan zona nyaman acting kamu di sini atau seperti apa? Kalau ditanya zona nyaman, ya aku memang suka dan aku menemukan zona nyamanku di sini. Tapi aku juga gak mau menutup diri dengan kalau semuanya ada tawaran drama, romance, komedi, or everything. Aku nggak mau nolak. Aku juga mau belajar dong. Aku nggak mau stuck di horor doang gitu. Jadi aku ingin terus belajar selain dari horor. Aku pengen tahu kalau romance tuh begini treatmentnya, kalau komedi begini, kalau drama begini, kalau yang bener-bener ini berat banget nih tentang perang contohnya. Aku juga pengen coba gitu. Jadi nggak zona nyaman oke, tapi aku tetap nggak mau menutup diri untuk genre yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.